Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Kali ini saya bertemu dengan para anak-anak muda dari komunitas Mari Menggambar Jakarta. Nah, Halo. silakan memperkenalkan diri, Mas. Halo, nama aku Ragil. Nama saya Kiki. Nama saya Reynaldo. Nama saya Aira. Nama saya Naura. Nama saya Zahra. Kita lagi ada di Bekasi nih, di tempat Rumah Pintar Dewi. Yang hari ini kita datang karena ada pembukaan kelas baru ya kayaknya. Kelas manga. Oh. Nah Mas Ragil, kita akan cerita-cerita nih. Terbentuknya Mari Menggambar Jakarta ini bagaimana awal mulanya? Jadi awal terbentuknya itu pertama kali karena iseng. Karena after COVID kita bingung mau ngapain. Saya bingung mau ngapain. Kayak ya udah deh ajak temen gitu, ajak temen sekolah untuk menggambar bareng gitu. Awal cuma bertiga, terus besok-besokannya ngajak lagi, masih teman sekolah juga. After COVID ya, berarti udah boleh ketemu ini. Udah. Terus akhirnya kita stop karena pada sibuk masing-masing. Terus aku ngide lah bikin kayak udah publish aja lah gitu. Buat ya udah buat siapapun datang boleh gitu. Selain teman-teman sekolah itu yang tadi gitu. Itu di 2023. Di mana pertama ngide untuk bikin spotnya di mana waktu itu pertama? Di Taman Ismail Marzuki. Oh, langsung di Taman Iya, Ismail langsung di sana. Marzuki. Nah, setelah itu kan tadi kita sempat off cam, kita ngobrol-ngobrol, katanya sempat ada teguran dari security ya. Iya, betul. Itu kenapa itu? Biasanya kalau aku kan biasanya kumpul-kumpul di sana kalau 5-6 orang masih aman-aman aja sih. Jadi gimana? Sebenarnya kita udah 3 kali ditegur security. Sampai 3 kali. Dulu pertama tuh waktu masih awal-awal justru. Jadi kita duduknya di tengah tamannya itu kan, di tengah taman kita duduk. Yang miring itu ya? Bukan, di tengah. Oh, yang di tengah. Iya, yang di tengah. Iya. Kita duduk ke sana, mungkin karena waktu itu kita sampai malam kan. Duduknya sampai jam 8 kita masih di sana. Terus akhirnya ditegur, ditanyain satpamnya siapa penanggung jawabnya gitu. Itu pertama kali tahun lalu. Terus kedua itu bulan lalu. Pertama kali kita rame. Itu satpam sempet nanyain acaranya apa, komunitas siapa, bla 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 gitu. Sama kurang lebih pertanyaannya. Mungkin mereka takut kita ngerusak fasilitas atau nyampah. Kayak kita ditegur. Terus 2 minggu kemudian kita ditegur lagi. Itu yang terakhir kita kumpul kemarin di Taman Ismail Marzuki. Karena total kita ada 90 orang lebih. 90 orang Iya. lebih. Dan itu Jakarta ya macam-macam ya. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara pada ngumpul semua di situ. Iya, Jabodetabek pokoknya. Jabodetabek. Iya. Anda sendiri dari Depok ya? Dari Jagakarsa, Jaksel, ujung ini. Aduh, ujung. Kok milihnya situ sih, jauh kan? Karena Maksudnya kalau Anda pertama ini mulai, saya misalnya founder, saya akan cari tempat yang deket-deket gitu loh. Karena saya langsung mikir ke depannya kayak Taman Ismail Marzuki udah Jakarta Pusat di tengah banget gitu, kayak semua kumpul di tengah gitu. Terus kan udah sampai 90 orang lebih, itu terdaftar atau ada koordinasi atau ada gimana Pak? Atau bener-bener pokoknya asal datang ya datang aja, ada absensi sih nggak sih kalau nggak ada. Pokoknya jadi tuh kalau acara utama kita kita bikin kelompok. Jadi kita bikin 5 sampai atau lebih kelompok gitu. Jadi setiap kelompok itu orangnya random, kita random nentuin ya. Jadi nanti kita kasih tema per kelompok gitu, temanya beda-beda. Gitu. Nih kalau untuk kakak yang di sini nih, yang cewek-cewek, siapa aja deh boleh mewakili. Nanti boleh jawab semua. Awal tahunnya Mari Menggambar Jakarta ini kalian tahu dari mana awalnya? Aku taunya dari IG. Dari IG. Iya. Dan sama sekali belum kenal Ragil, belum kenal teman-teman di sana ya? Belum. Nggak takut datang? Maksudnya Maksudnya malu lah, mungkin bukan takut, malu atau apa, ada perasaan nggak untuk pertama kali datang kumpul-kumpul itu? awalnya malu-malu. Oh, malu juga, di sini juga masih malu ya. Tapi memang suka menggambar dari dulu? Dari SMP. Dari SMP suka menggambar? Iya. Dan belum pernah atau sudah pernah punya komunitas lain tentang gambar dan menggambar ini? Belum. Terus yang dirasain gimana ketika akhirnya gabung dengan teman-teman yang suka menggambar di komunitas Mari Menggambar ini?
asik gitu, bisa ngobrol gitu sesama lain gitu ngomongnya. Ada proses sharing-sharing juga di sana? Atau asal, ya pokoknya gambar aja, katanya tadi ada tema ya? Ada tema, pokoknya di awal Hmm. di awal pengelompokan itu kita ada perkenalan dulu biar mereka saling kenal satu sama lain gitu. Nah nanti mungkin di sela-sela mereka menggambar mereka bisa ngobrol satu sama lainnya gitu. Jadi kita udah kayak ngelepas mereka. Itu tujuannya kita bikin kelompok gitu. Dan di setiap kelompok itu ada pengurusnya. Jadi pengurusnya itu yang menghidupkan kelompok gitu. Kalau ada yang diam dia ngajak bicara gitu. Oh. Terus nanti ada setelah acara selesai sesi menggambar selesai. Biasanya ada review atau ada apa kita bareng-bareng. Paling ini sih pemilihan karya terbaik di kelompok. Oh. Jadi kelompok diskusi menurut mereka di kelompok itu mana karya yang paling terbaik gitu. Dari segi filosofinya gitu-gitunya. Oh gitu ya. Iya. Terus biasanya alat-alat yang dibawa itu apa sih? Kalau dari teman dari kakak yang ini. Ya, kalau bisa dibilang sih mungkin alatnya ya cenderung ke peralatan tradisional ya. Mungkin kayak lebih kayak pensil warna, mungkin ada yang bawa marker, dan ada juga mungkin yang bawa watercolor. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya lebih biasa bawa pensil warna, ya pensil warna yang jenisnya DIY yang tidak pernah warna, sama spidol marker. Cuman markernya saya cuma bawa untuk sebagian aja yang buat pewarnaan kulit. Itu terus juga ya mungkin ya ada yang teman-teman yang pakai watercolor, jadi setiap individu tuh memiliki peralatannya masing-masing, jadi tidak terpatok sama satu alat aja. Bahkan di antara kita ada yang lebih mahir dalam penggunaan media digital, katakan seperti mungkin ya Medibank, atau mungkin yang sekarang yang mungkin agak terkenal CSP, ya CSP dan lain sebagainya gitu. Terus ada biasanya durasi berkumpulnya kalian tuh berapa lama sih untuk satu pertemuan gitu? Biasanya kalau kita mungkin mulai dari jam 12, ya kadang jam setengah 1, berakhir itu mungkin sampai jam 4 sore umumnya sih. 4 sore. Sampai jam 4 sore. Dan itu panitia biasanya kalau nggak ada asensi, tapi kalau orang berkumpul sekian lama itu biasanya kan butuh tetap minum apa konsumsi disediakan panitia atau bagaimana? Kalau itu mungkin ya inisiatif sendiri sih. Inisiasi sendiri. Iya. Di sana soalnya di depan banyak makanan tuh ya. Iya. Kaki lima banyak banget itu di tim. Ya banyak kan untuk jangkau seluruhnya. Terus untuk misalnya nih ada yang nonton video kita tentang Mari Menggambar Jakarta. Mungkin kenapa kok di belakangnya dikasih Jakarta? Apakah nanti bakal ada ekspansi Mari Menggambar Bandung, Mari Menggambar Bogor, Mari Menggambar Depok mungkin? September kita ada di Malang. Oh, September. Namanya udah jadi Mari Menggambar Malang tuh. Tetap di Instagram Mari Menggambar. Oh, Mari. Tapi nanti ada Kalau cabang Malang. Instagram Mari Menggambar cuma Mari Menggambar aja Instagram. Iya, Mari Menggambar. Nggak ada Jakartanya berarti. Nggak ada. Oh, iya iya. Instagramnya boleh disebutin apa tadi? Mari Menggambar _ Mari Menggambar _ ya. Sambung nih semua ya. Iya, sambung semua. Mari Menggambar _ Untuk jadi tertarik itu tadi gimana caranya? Untuk jadi pengen ikutan lah. Kalau kalian mau ikutan ke Mari Menggambar, kalian bisa langsung datang aja sesuai poster yang kita post. Biasanya kita upload poster itu hari Jumat. Hari Jumat. Iya, pokoknya weekend lah. Jadi kalian pastiin kalau mau datang cek poster dulu yang terbaru supaya nggak salah jadwal. Itu aja sih. Dan biasanya acaranya hari Minggu. Oh, hari Minggu acaranya. Iya. Seminggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Karena kenapa kok 2 minggu sekali nih? Karena aslinya sebenarnya kita seminggu sekali. Nah. Tapi begitu rame beberapa minggu ini kita mikirin untuk panitia yang ngurusnya, jadi gambarnya tidak terlalu fun karena mengurus kegiatan orang sebanyak itu gitu. Jadi itu yang kalian gambar apa sih, penasaran juga kadang. Temanya apa contohnya? Boleh nggak ditunjukin karya-karya kalian? Bawa nggak? Selama ya. Apa pertarungan ulang ini AI penjadikan kan? Oh bukan, yang pas kumpul ada nggak? Yang pas kumpulnya sih ini ada tapi kecil nih. Yang tapi belum selesai yang ini yang makanan nih. Oh ya. Coba Mak.
Yang makanan ini Nah, pertama. Ini Boleh tunjukin ya? pertama kali kita ada temanya. Kurang dikit-dikit. Oh, ini ada pertama kali ada temanya ya? Ya, pertama kali itu kan kita dadakan banget, kita nggak siap waktu itu. Iya. Jadi tema pertama kali itu alat musik, kita random sih waktu itu, asal sebut aja alat musik, terus makanan, kendaraan, apalagi ya? Satu lagi, lupa satu lagi. Yang mungkin beberapa minggu yang lalu temanya emosi, ada mungkin takut. Ya, setelah minggu berikutnya tema kita emosi. Yang ada yang apa tema yang itu yang di Instagram kan nanti diposting tuh yang kayak kemarin kan mental health sama yang 17-an tuh. Yang mungkin buat contohnya yang ini kan yang mental health ini kan konsepnya kan lebih ke kepribadian ganda tuh. Nah, kan kepribadian ganda kan lebih mencoloknya kan ya antara orang berbuat baik sama orang jahat. Interpretasi dari ini salah satunya aja. Kita juga kadang ngadain event online. Oh, nggak ada event online Ya, juga. nanti gambar-gambar member kita post di Instagram Mari Menggambar. Jadi, oh iya, karena kalian punya Instagram nggak, kalian posting itu untuk karya yang terbaik tadi, yang terpilih itu ya? Itu ada, itu Ini- setiap pertemuan ini kita juga ada gambar karya kamu? terbaik. Oh, referensi. Nah, ini event online tema 17-an. melawan Karya AI. kamu dong, coba lihat. Kita mau pamerin nih, biar ya banyak yang lihat. Tadi Gil, sambil cerita, kenapa kalian kok bisa sampai ke Malang tuh gimana ceritanya? Jadi kita Karya. ada member yang baru gabung gitu kan. Nah, terus member ini lumayan aktif. Heeh. Nah, kebetulan dia kuliah di Malang. Oh, Jadi kita tawarin mau nggak buka di Malang gitu. Dan kebetulan anaknya mau gitu. Dan antusias juga. Jadi ya tinggal nunggu dia free baru kita buka di Malang. iya. Ayo, ada yang mau pamer karya lain nggak? Mumpung di onlinein loh nanti. Nggak apa-apa, coba aja biar variatif gambarnya. Gambar kamu aja Gil, kalau nggak mau. Ketua aja. Aduh. Kalian pengguna digital atau 3D? Dua-duanya. Kebetulan gambar aku digital, ini gambar Ibis terakhir ya? aku buat. Ini pakai Ibis ya? Iya, bukan pakai Procreate, ini di iPad. Oh, Pak Procreate. Ya, Si lainnya yang ada temanya saya kemarin. nggak pernah gambar kalau ada temanya. Oh, nggak pernah ikutan Ikut gambar. ngurus acara, iya. Muter ya? Mungkin yang lain. Iya, yang lain dong. Ayo, jangan malu-malu. Kalian buat apa gambar kalau nggak dilihat orang? Betul. Iya kan? Buat apa di kalian gambar kalau nggak dilihat orang? Dinikmati sendiri. Ada malu. Kayaknya orang-orang yang hobi gambar yang pemalu deh. Tapi sebenarnya penting loh kalian memperkenalkan karya kalian untuk dinikmatin oleh orang lain. Apalagi kalau kalian punya keinginan untuk jadi profesi ya. Kalau sekedar hobi sih ya oke lah. Sekedar hobi pun aku rasa perlu kita memperlihatkan karya kita ke orang lain karena bisa aja kita dapat masukan kan. Iya betul. Oh, Siapa tahu ada yang Bisa aja tertarik dapat dengan- masukan, dapat point of view yang berbeda gitu loh. Mau bagi pengalaman juga nih Pak. Boleh. Bisa dibilang kan latar belakangnya mungkin ya bukan seorang seniman ya, mungkin di latar belakang saya lebih seorang mungkin ya karyawan lah, karyawan biasa kantoran. Namun karena hobi saya punya hobi menggambar, beberapa teman di kantor saya tuh ya melihat saya mungkin punya semacam potensi. Jadi misalnya ya mungkin ya kalau misalnya lebih digali lagi mungkin bisa berkembang lebih jauh. Nah, ada salah satu teman kantor saya dia minta gambar kepada saya. Awalnya saya agak segan ya karena kan ya namanya kan tempat kerja kan terprofesional saja. Cuman karena permintaan khusus ya. Begitu salah satu teman saya minta untuk komisi. Nah, dari awal ya mungkin karena saya agak ragu ya akhirnya saya menerima karena dia permintaannya khusus. Akhirnya saya kerjakan. Dan pada akhirnya rekan kerja saya tuh ya mungkin
membayar sedikit ya apa ya mungkin bayar untuk komisi itu sendiri, dan dari dalam hati wah alhamdulillah sekali, saya merasa mungkin jika saya mengenal kalian ya mungkin sedikit dari kelebihan saya dan ya memahami lebih baik, mungkin ya suatu saat akan berguna begitu. Iya pasti, pasti. Ya di samping ya itu juga saya yang merasa senangnya alhamdulillah karena akhirnya ada orang yang kiranya itu terhibur gitu. Ada orang yang mengapresiasi karya kita kan pasti kepuasan tersendiri kan. Dan kalau misalkan mungkin kalau menyenangkan orang lain kan itu pahala juga Iya tuh. pahala juga bener. Gitu ya mungkin ya sedikit dari pengalaman saya aja Pak. Luar biasa sih. Kalau untuk ini ada yang mau berbagi cerita lagi nggak? Yang Mas pojok deh. Apa? Nanti gue kasih pertanyaan aja. Nih aku kasih, tolong. Mungkin Masih apa yang di pojok namanya? saya Ronaldo. Reno. Reno, ceritanya gimana kok bisa terdampar di Mari Menggambar nih? Awalnya itu sekitar 1 bulan yang lalu ya. Oh, 1 bulan yang ya lalu. itu tahu-taunya dari Instagram Explore. Oh. Dari situ tuh lihat tuh, karena kan saya juga memang hobi menggambar, cuman memang yang udah kependam lama banget nih. Ya. Karena memang udah dari SD ya, dari kecil itu menggambar terus tuh di rumah. Tapi terhalang tuh sama orang tua karena kan ngelihat apa sih ini kok pensil pulpen semua dipakai kan saya dibeliin untuk Sekolah. belajar sekolah, malah dipakai untuk Sekarang Reno menggambar. kuliah atau Kuliah sama kerja. kuliah? Ya. Nah, dari situ tuh berhenti tuh sampai SMA. SMA itu menggambar lagi, dari itu sampai udah kerja tuh udah nggak pernah menggambar lagi. Kemarin itu yang pas sebulan lalu itu ketemu nih komunitas kayak gini. Akhirnya nge-DM ke Instagram Mari Menggambar, ikut join. Dari situ minggunya tuh baru pertama kali datang, ikut join, ngerasain bahwasanya ngikut komunitas kayak gini tuh ngebangun kreativitas kita yang dulu lagi gitu, yang udah kependam. Jadi ya dari situ nyari kegiatan lah di komunitas ini untuk ngisi luang di hari Minggu ini. Ya asik sih karena relasi kita juga jadi banyak di situ, banyak temen, kita juga bisa saling sharing di situ. Misalnya saya nggak bisa soal ini, teman-teman pasti bisa kasih tahu, oh ini gini caranya begitu, gitu sih. Tapi dari cerita Reynold nih, saya tuh dari dulu punya kesimpulan begini. Kalau kita yang suka menggambar, seandainya karena situasi, karena kondisi, dan karena larangan dari orang tua, itu mengharuskan kita berhenti. Pada suatu saat pasti ada panggilan lagi untuk menggambar. Itu yang saya rasain dan Reno rasain juga kan. Iya benar. Dan dulu tuh lebih ke saya tuh kan orangnya suka rumah arsitek. Itu marahnya di situ karena saya suka gambar dana rumah bla bla bla. Gitu. Kalau untuk ini memang ada, cuman kalau untuk gambar kayak seperti gini yang komik-komik gini, ilustrasi gitu, itu biasa gambarnya pas memang di sekolah lagi belajar menggambar, tapi di luar itu gambarnya yang soal kayak dana rumah lah. Kebetulan kan kalau di Kalibrasi Komik kan kita bicaranya tentang komik lokal ya. Kalau teman-teman yang di komunitas Mari Menggambar ini, kalian mengkonsumsi nggak sih komik Indonesia? Kalau dari saya Dari sendiri, teman-teman semua deh, coba dari Reynold dulu terus muter. dari saya sendiri sih untuk komik kurang, tapi pernah. Pernah mengkonsumsi komik Indonesia? Tapi kurang suka. Kurang suka ya? Iya. Bukan karena merasa komiknya nggak ada ya? Enggak, tapi kurang. Tapi karena kurang suka. Kalau boleh tahu kenapa kurang sukanya? Enggak, alasannya belum tahu, cuman kurang suka aja sih. Kurang suka. Kurang suka aja. Terakhir baca komik Indonesia kapan? Komik, kalau baca komik mungkin 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu komik apa? Komik apa sih? Saya juga udah lupa sih, itu udah lama banget itu. Tapi terpapar komik Indonesia yang ada di webtoon gitu apa? Oh iya, di webtoon gitu. Tapi bukan di webtoon sih, di apa ya? Saya lupa deh. Oh lupa, oke. Yang lain coba ke adik yang kecil tuh. Nggak apa-apa tanya tentang komik Indonesia. Sempat membaca komik Indonesia? Adik siapa namanya, diperkenalkan lagi? Naura, Namira. Naura. Naura kelas berapa? kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Pernah baca komik Indonesia nggak akhir-akhir ini? Kalau komik langsung buku itu aku belum pernah baca. Tapi Kalau di aplikasi kayak webtoon, aku suka baca-baca begitu. apa yang terakhir komik Indonesia baca? Tentang Judulnya? kehidupan sehari-hari anak SMA.
Rui kehidupan sehari anak-anak SMA. Ingat nggak pengarangnya siapa? Pengarangnya. Nggak ingat. Namanya nggak pernah dikenalin sih kalau di ininya. Di webtoon kadang kan maksudnya jangan-jangan webtoon yang Korea yang ditranslate ke Indonesia. Enggak, Itu orang dari Indonesia. orang Indonesia. Gambarnya apa? Cibi-cibi gitu. Anime. Anime. Kamu Iya. kalau cibi tahu nggak? Tahu. Yang gunda-gunda gemoy-gemoy gitu. Iya. Oh, bukan ya dia. Gambarnya gambar Bukan. kayak soju gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau komik Indonesia yang terkenal kayak Juki pernah baca? Nggak pernah baca Enggak Juki. pernah. Kalau Tai Lalat itu kan gampang baca di IG kan. Kalian kan IG ya. Biasanya pasti kena lah kalau Tai Lalat pasti pernah baca lah. Aku nggak pernah. Ghosti Komik pernah baca? Sultan yang kayak hantu putih gitu. Pernah baca? Ya pernah sih. Pernah. Tapi ada satu komik Instagram yang agak nyeleneh namanya Mas Bimboy. Oh, Mas Timboy, iya. Yang mana Iya. Jadi komik Mas Bimbo ini kalau dilihat dari premisnya simple, tapi kadang punchline-nya itu ada Dapat di ya. permainan kata, mungkin namanya Iya. pan ya. Hmm. Itu yang bikin orang tuh ngakak tuh mikir-mikir dulu baru ketemu konteksnya dia ketawa ngakak gitu. Iya. Nah, ini apa kita masih membicarakan mengenai komik Indonesia, maksudnya komik apa yang terakhir dibaca komik Indonesia? Iya. Ini kalau komik Indonesia mungkin ya kalau sekarang sih kan model kan sudah seperti ya katakanlah webtoon Ya. seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Hmm. Tapi kalau untuk komik yang seperti komiknya yang buku komik fisik Ya. itu kalau baca sih mungkin ya cuman sekilas aja mungkin pernah baca ya. Kayak R.A. Kosasih yang itu tuh yang apa? Sri Asih, Kan yang Mahabharata. ya Mahabharata itu tuh. Ya. Kan sempat ada channel itu membahas tentang si komiknya R.A. Kosasih ini yang Iya. Bharatayuda. Sama sebenarnya kalau bisa misal ditanyakan komik favorit Indonesia, saya apa? Mungkin ya saya akan jawab ya mungkin yang seperti Gundala karena komik Gundala ini kan dia komik superhero yang mungkin ya nuansa pahlawan kayak seperti DC Marvel kan khas banget dan kita sebenarnya kalau misal dari potensinya sendiri, potensi kita sih sebenarnya sangat besar gitu. Jadi ya mungkin bisa bilang kalau jika kita explore mendalam, wah ini mungkin bisa mungkin bisa kita compare sama DC sama Marvel karena ya bisa dibilang ya kita ini gak kehabisan orang pintar sih sebenarnya gitu. Tapi masnya baca Gundala ini Gundala yang hitam putih atau yang udah berwarna? Ya sih mungkin yang hitam putih sih, cuman itu pun juga bukan satu komik penuh kayak saya satu strip gitu. Oh, satu strip. Oke. Jadi harapannya nih Mas Ragil, kita kembali ke Mari Menggambar ini. Harapannya ke depannya apa yang jadi keinginannya Mas Ragil pribadi untuk komunitas ini? Sejauh ini semuanya sudah lumayan tercapai sih. Untuk kedepannya mungkin bingung sih saya soalnya udah hampir semuanya kecapai sih yang saya pengen. Jadi rasanya kayak cuma bikin iseng-iseng tapi kayak semuanya kejadian gitu ya. Iya, rame udah. Iya, terus kayak mungkin lebih solid lagi sih komunitasnya. Ya, semoga juga bisa buka di kota-kota lain. Soalnya banyak banget yang nge-DM. Kalau boleh tahu nih Mas Ragil, rata-rata itu yang ikut Mari Menggambar itu ada style khusus nggak? Mereka punya style tertentu nggak? Ya, style anime, style komik barat atau Paling banyak realis? anime sih. Paling banyak anime. Iya, rata-rata. Jadi benar-benar generasi sekarang ini terpapar banget sama style anime. Iya. Kalau dari segi pengerjaannya, style manga itu mungkin lebih tanda kutip ya, lebih mudah dilatih, dipelajari dibandingkan skill realism. Karena mungkin realism itu kan dia merujuk sama ya realismenya yang ada benar-benar ada gitu. Nah, kalau mungkin dari manga itu dia lebih kayak tanda kutip penyitiran ya dari bentuk realisme. Jadi seperti kartun ya, mungkin ya seperti anime yang kita kenal sekarang ya, hidungnya tipis, matanya bulat besar itu. Lebih gampang digambar. Nah, yang pertama dan yang kedua peminatnya tuh mungkin masih bisa dibilang ya cukup tinggi. Karena orang kebanyakan sekarang tuh lebih mudah menerima ya style anime sama ya mungkin ya manga itu sebenarnya sih
anime itu lebih ke animasinya dan manga lebih ke kartunnya, ke komiknya maksudnya. Kalau yang style kartun ada nggak Mas Araki? Ada ya, teman yang punya style. Mas Reynolds sendiri stylenya apa? Saya sih mungkin kalau dibilang sih ya seperti contoh tadi mungkin lebih condong ke gaya anime sih mungkin. Oke. Kayak manga itu. Enggak, Mas yang Reynolds ya? Oh, maaf kita geser dulu. Mohon maaf ya. Stylenya lebih ini ya? Bangunan tadi ya, perspektif ya berarti Anda Iya, main. perspektif. Main perspektif ya. Iya, kalau style Anda. anime kurang sih. Apa? Kalau anime kurang. Oh, enggak, maksudnya karakter nggak harus kan. Iya. Kita cuma tanya aja. Kalau adik-adik yang di sini, Stylenya chibi sih. Cibi. Boleh nggak lihat gambar Cibinya? Nggak boleh. Masih pelit. Kalau kamu Mungkin lebih condong ke anime. ke anime. Kalau komikus Jepang yang kamu suka siapa? Komik Jepang deh yang kamu suka apa? Komik Jepang ya. Aduh, nggak ada kayaknya deh. Nggak ada komik Jepang yang kamu suka. Nah, terus kamu bisa terpapar gaya anime itu dari mana? Dari temen. Jadi temen tuh suka nonton kayak anime-anime Nah, Demon Slayer oh, atau Demon Slayer. kayak yang lainnya gitu. Ah. Pas ngelihat temen-temen tuh kayak wah bagus juga ternyata. Jadi aku coba belajar sendiri gitu. Kamu juga nggak suka Demon Slayer? Kayaknya belum pernah nonton jadi nggak tahu deh. Oh, belum pernah nonton. Stylenya apa? Sama kayak anime. Kayak anime? Iya. Oh, style anime berarti karena terpapar temen atau karena mengkonsumsi anime atau manga? Karena aku sering ingat teman aku sering gambar di kelas. Oh. Dan kamu nggak baca manga, nggak nonton anime? Aku baca buku manga. Manga apa? Apa ya? Lupa ada di rumah soalnya bukunya. Oh. Tapi ngikutin nggak? Kalau manga kan biasanya berseri gitu. Kalian ngikutin nggak? Beli sampai berseri atau baca di internet? Enggak, aku beli di Gramedia. gitu Iya. ya. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Mari Menggambar. Harapannya semoga kedepannya makin sukses, makin besar, komunitasnya makin solid, tersebar juga di kota-kota lain. Mungkin kalian bisa berafiliasi dengan teman-teman. Kayaknya ada sih beberapa kelompok komunitas menggambar juga. Ada yang di kafe-kafe malah kumpulnya. Sempat collab nggak? Ayo kumpul bareng, ketemu bareng, gede gitu, catering gitu. Belum. Pengen ya, suatu saat ya. Oke, thank you. Terima kasih Mas Ragil dan teman-teman.